Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana keadaan kalian? Semoga sehat terus ya. Nah, kali ini kelompok kita akan menjelaskan tentang kewajiban dan hak negara dalam demokrasi. Kelompok kami ada 5 orang, ada Firdaus Fahmurozi, ada Tiwis Karatri, ada Muhammad Ilham Arif, ada Muhammad Fadilah Bisri, ada Sandi Sofiansah. Mengapa harmoni antara kewajiban dan hak negara dalam demokrasi penting? Pada masa ini, kita menyaksikan fenomena dan anomina di mana beberapa orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba giliran untuk menaikkan kewajiban mereka, itu tampaknya kehilangan gairah, sehingga diperlukan untuk mengharmonisasikan antara kewajiban dengan hak. Sumber historis awal mula. Secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di Eropa. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hidup, kebebasan, milik. Ada Magna Carta 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Lalu selanjutnya ada Revolusi Amerika 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajah Inggris untuk menjadi negara merdeka. Revolusi Prancis 1789, bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada Raja Sandrine Louis yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut yang menghasilkan Déclaration des Hommes et du Citoyen, pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, freedom of religion. 2. Kebebasan untuk berpendapat, berbicara, freedom of speech. Yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. Dan kebebasan ketakutan atau freedom from fear. Sumber sosiologi. Gejala sosiologis. Berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni muncul karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian rupa drastis dan fantastis. Sumber politik. Proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Salah satunya tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Meluasnya hak warga negara, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara. Perubahan UUD NKRI tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintahan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa.
Mewujudkan negara kesejahteraan, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebelum dirubah pasal 34 UUD NKRI 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan UUD NKRI 1945, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Mewujudkan SIM-HANKAM rata. Aturan dasar ilmu usaha pertahanan keamanan negara dipilihnya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat, serta SIM-HANKAM rata. Dilatar belakang oleh pengalaman sejahtera bangsa Indonesia sendiri, yaitu salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada bersatu padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian. Dalam perkembangannya, kemudian sistem pemerintahan keamanan negara tersebut, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Agama, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beragama. Pendidikan dan kebudayaan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Penerapan atas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan SIM-HANKAM rata, TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, konsep urgensi, harmoni, kewajiban, dan hak negara demokrasi. Hak adalah kepuasan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak diperoleh pihak lain manapun, dan juga yang pada prinsip dapat dituntut sebagai paksa olehnya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dibiarkan oleh pihak tertentu, tidak dapat pihak lain manapun, dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh kepentingan kewajiban, dan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Notonegoro 1975. Untuk selanjutnya, menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan secara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Kesinambungan antara kepentingan rakyat oleh kewajiban bernegara, mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa. Kesimpulan, dalam bernegara tentunya kita harus menaati peraturan Undang-Undang 1945 dan hukum di negara. Tentunya di setiap pijakan kaki kita di sebuah tanah kenegaraan mempunyai hak menjunjung tinggi atas dasar kesusilaan Pancasila. Kita sebagai warga negara tentunya mempunyai hak yang paten untuk hal yang memang harus kita penuhi. Tapi kita tidak boleh egois ketika ada peraturan-peraturan negara yang berlaku untuk setiap warga negara. Kita harus patuhi dengan ketaatan secara manusiawi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.